Oke. Ya. Baik, selamat datang teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, selamat datang di webinar diskusi spasi.com. Spasi.com ini sendiri adalah sebuah platform baru yang mempertemukan antara pengajar dan pelajar di bidang GIS, spatial science, spatial data, dan sebagainya, gitu ya. Dan hari ini adalah hari webinar pertama kita, dan kita kedatangan satu teman saya, Kak Anis. Beliau alumni Environmental Science di Wageningen University and Research di Belanda, baru saja selesai tahun lalu, dan sekarang kembali ke Indonesia menjadi peneliti di BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Indonesia. Ya. Baik, nanti teman-teman sekalian kita diskusi 30 menit, kemudian kita mendengarkan paparan presentasi dari Kak Anis 30 menit, kemudian diskusi 30 menit. Ya, jadi sebelum jam 6 kita akan selesai, insya Allah. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, kita persilakan kepada Kak Anis. Waktu sudah tepat, kami persilakan. Ya, terima kasih Kak Zaki atas pengantarnya. Ya, nama saya Anis ya, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Zaki. Saya berasal dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, lulusan S2 Environmental Science. Saya, suaranya terdengar dengan jelaskah? Ya, terdengar. Ya, saya coba share screen-nya. Mohon konfirmasinya, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Saya coba slideshow. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya sekali lagi. Ya, pada kesempatan sore hari ini saya coba akan menjelaskan materi tentang Python, data atmosfer, dan aplikasinya. Sebenarnya untuk topik ini mungkin lebih banyak yang lebih expert ya, tapi saya konsepnya kali ini berbincang santai saja, kemudian ingin share ya apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya lakukan berkaitan dengan pengaplikasian Python untuk data atmosfer gitu. Nah, untuk outline presentasi saya sore hari ini, yang pertama nanti saya akan memperlihatkan contoh aplikasi Python di bidang sains dan atmosfer. Ini saya ambil dari hasil pekerjaan internship saya. Kemudian yang kedua yaitu memperlihatkan data parameter atmosfer. Nanti data atmosfer apa saja dan di mana kita bisa mengakses data tersebut. Kemudian yang ketiga di subbab terakhir dasar Python untuk pengolahan data atmosfer. Nah, ini nanti mungkin konsepnya akan singkat saja ya, saya kenalkan, kemudian package-package apa saja yang perlu, kemudian jika ada waktu nanti kita perlihatkan contoh skripnya, dan kemudian mungkin bisa juga sekalian simulasi ya nanti. Hanya sebentar. Ya, masuk ke yang pertama, contoh aplikasi Python di bidang sains dan atmosfer. Nah, di pekerjaan internship saya waktu itu, saya meneliti kondisi atmosfer saat curah hujan ekstrim pada wilayah benua maritim Indonesia bagian barat selama awal tahun 2021, dari bulan Januari sampai Februari. Nah, ya memang kalau di ilmu atmosfer gitu, biasanya orang mengatakan Indonesia ini sebagai benua maritim Indonesia atau maritim kontinen. Kenapa sih kita harus melihat kondisi atmosfer itu, harus mengkaji kondisi atmosfer itu saat curah hujan ekstrim gitu? Ya karena memang saat kalau kita melihat datanya ya memang data dari kejadian bencana di Indonesia, bencana hidrometeorologi itu mengambil porsi yang banyak di spot bencana alam gitu. Sekitar 89% pada awal tahun 2021 bencana alam di Indonesia itu merupakan bencana hidrometeorologi dan memiliki dampak yang sangat buruk gitu bagi kehidupan manusia.
Nah, challenge-nya untuk bidang kami, bidang atmosfer, untuk mengetahui bagaimana dinamika atmosfer di benua maritim Indonesia atau maritim kontinen itu sangat challenging gitu. Kalau kita mengingat di bangku sekolah bahwa Indonesia itu diapit di antara dua benua dan dua samudra gitu, ya memang itu implikasinya sangat banyak ya, apalagi di bidang atmosfer gitu. Adanya perbedaan pemanasan di atmosfer, kemudian timbul perbedaan di atmosfer itu menimbulkan adanya sirkulasi yang sangat berbeda, baik secara utara dan selatan maupun secara barat dan timur. Itu sangat memberikan pengaruh terhadap atmosfer Indonesia gitu. Dan setiap fenomena yang diakibatkan oleh interaksi atmosfer itu memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap curah hujan di Indonesia gitu. Nah ini contohnya kalau misalkan pada bulan-bulan Desember, Januari, Februari ya terjadi pengaktifan monsun Asia gitu, di mana bergerak ke arah selatan dari utara gitu, dan beberapa fenomena cuaca seperti di South China Sea sini ada fenomena cold surf, kemudian di atas Borneo itu ada fenomena Borneo vortex dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau studi kasus yang saya ambil pada saat internship saya itu ada 4 kasus banjir, banjir di Aceh, banjir di South Borneo, banjir di Aceh lagi, dan banjir di Jakarta. Nah, dari seluruh contoh kejadian banjir ini memang disebabkan oleh intensitas curah hujan yang sangat tinggi gitu. Nah ini kan kita berbicara tentang pengaplikasian Python ya. Ini yang saya lakukan, plotting data curah hujan pada kasus banjir Kalimantan Selatan. Pada gambar sebelah kiri ini adalah gambar curah hujan akumulasi selama 5 hari pada saat terjadinya banjir di wilayah Borneo. Nah, ya bisa kita lihat ya, ini plot spasialnya selama 5 hari, dan barnya ini menunjukkan intensitas curah hujannya gitu. Jadi yang merah-merah ini memang terlihat bahwa selama 5 hari itu terjadi curah hujan yang lebih tinggi daripada wilayah-wilayah yang lain gitu. Nah, ketika saya ambil satu titik di wilayah Kalimantan, kemudian diplot secara time series gitu, per harinya bagaimana, saya plotkan di gambar yang sebelah kanan ini. Kemudian memang terlihat gitu pada hari-hari saat memang curah hujan hariannya itu sekitar 70 mm per hari, di mana berdasarkan BMKG itu memang termasuk ke dalam kategori curah hujan yang lebat gitu. Nah, ini di event banjir yang sama, saya ingin melihat sirkulasi atmosfernya seperti apa gitu, dan juga keadaan kondisi lautannya seperti apa. Pada plot kiri, saya coba plot suhu permukaan laut untuk plot konturnya, dan untuk plot arrow-nya itu adalah plot kecepatan angin dan arah angin. Nah, untuk plot kanan itu merupakan plot vorticity yang menyatakan potensi angin itu untuk berotasi, seperti itu. Nah, dari sini tuh kita bisa menganalisis ya, bagaimana sih kecepatan angin pada saat kejadian banjir, terutama pada lokasi terjadinya banjir itu sendiri. Saya lingkari warna hitam ya di sini ya, terlihat bahwa angin itu bergerak dari barat daya menuju bergerak dari barat daya gitu. Ketika kita melihat sea surface temperature atau suhu permukaan lautnya, memang ada perbedaan permukaan laut di wilayah sebelah sini ya, di bawah Kalimantan dan sebelah timur Kalimantan gitu. Itu mengimplikasikan adanya gradien atau perbedaan tekanan pada wilayah tersebut gitu. Jadi memang arah angin bergerak ke arah situ gitu. Nah, kita lihat juga di wilayah sini, Laut Cina Selatan, bahwa di sini kecepatan angin cenderung lebih tinggi dibanding kecepatan angin pada wilayah yang lainnya gitu. Ya memang untuk besaran angin yang ditunjukkan pada wilayah South China Sea sini, Laut Cina Selatan sini, indikasikan
pengaktifan fenomena yang disebut cold surge gitu. Adanya desakan udara dingin yang terjadi di atas Laut Cina Selatan seperti itu. Nah, kalau untuk plot yang sebelah kanan ini kita bisa mengindikasikan memang di situ vorticity atau nilai vortisitas dari angin itu sangat tinggi di atas wilayah Kalimantan. Nah, itu mengindikasikan adanya fenomena Borneo Vortex di sana. Seperti itu. Nah, saya juga yang kasus banjir Jakarta ya, nanti saya akan, untuk saat ini saya hanya akan menampilkan 2 contoh kasus gitu, karena keterbatasan waktu saja. Dan ini untuk banjir Jakarta bisa kita lihat juga ya, akumulasi curah hujan selama 5 hariannya itu sangat tinggi juga, berkisar lebih dari 120 mm hari. Namun ketika saya plot untuk satu titik di Jakarta, ya memang untuk saat kejadian banjir itu nggak terlalu tinggi, namun 1 hari sebelum banjir itu tanggal 8 curah hujannya lebih dari 40 mm per hari gitu. Nah, ini untuk plot yang seperti tadi ya, untuk SST dan plot anginnya gitu. Yang menjadi perbedaan antara fenomena Borneo, banjir di Borneo dan Jakarta ini adanya fenomena cross equatorial northerly surge atau CENS, di mana angin yang dari Laut Cina Selatan tadi bergerak menuju ke ekuator, menembus sampai ekuator dan menembus ke arah Pulau Jawa gitu. Jadi menyebabkan adanya pemusatan atau konvergensi di atas wilayah Jawa, sehingga curah hujannya itu sangat tinggi di wilayah itu gitu. Nah, memasuki ke pembahasan yang kedua mengenai data parameter atmosfer. Data-data apa saja yang saya gunakan tadi dan bagaimana cara akses datanya seperti itu ya. Nah, untuk parameter curah hujan sendiri sebenarnya itu banyak sekali ya sumber data yang bisa kita pakai. Dan ini semua open source. Teman-teman bisa dapatkan hanya dengan membuat akun, kemudian mengikuti cara yang mereka sediakan untuk mendownload data gitu. Kemudian untuk zonal dan parameter atmosfer lainnya seperti yang di ini ya, teman-teman juga bisa akses melalui reanalisis data maupun era interim ataupun era 5 ataupun yang lainnya. Nah, akan jelaskan lebih lanjut, tapi hanya 2 saja yang saya jelaskan, data GSMAP dan data era 5 mengenai karakteristik datanya dan juga bagaimana cara kita mendownloadnya gitu. Karena ini semua open source ya, jadi semua orang bisa pakai, semua orang bisa mendownload dan gitu. Nah, format datanya biasanya dari web tersebut NetCDF data ataupun format data grid gitu. Nah, saya akan menjelaskan tentang NetCDF data itu sendiri ya. Biasanya NetCDF data itu memiliki dimensi baik time, longitude, latitude maupun ketinggian gitu. Tapi nggak semua data NetCDF itu memiliki 4 dimensi tersebut. Bisa juga hanya time, longitude ataupun latitude seperti itu. Nah, untuk variabelnya di data NetCDF itu tadi juga akan terstore informasi mengenai variabel yang tercantum di dalam data tersebut. Contohnya ini di sini variabel temperatur ya. Nanti akan dijelaskan di sana temperatur ini memiliki dimensi apa saja gitu. Time, longitude, latitude, unitsnya apa seperti itu. Nah, contoh yang kedua ini dia kasih contoh rain yang memiliki dimensi time, longitude, latitude juga. Kemudian ada juga ya data topografi yang dalam bentuk NetCDF gitu. Kemudian memiliki dimensi longitude dan latitude saja kayak gitu. Dalam data NetCDF itu juga terdapat informasi mengenai global attribute, di mana menjelaskan tentang siapa yang memproduce data tersebut dan kapan diproduce-nya, kemudian menggunakan versi model berapa dan lain sebagainya seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan contoh data curah hujan dari GSMAP, Global Satellite Mapping Precipitation. Nah, ini saya nggak terlalu into ke satelitnya ya, tapi mengenai data GSMAP ini memang data yang data curah hujan yang kita estimasikan dari satelit gitu. Dan dia memiliki resolusi yang sangat tinggi ya, 0,1 derajat, dan tersedia dalam data per jam, dan
memiliki beberapa versi berkaitan dengan cara mereka menyusun datanya gitu. Nah, ya flow chart untuk penyusunan datanya tuh kira-kira seperti inilah. Kayak misalkan versi GSMap NRT itu adalah versi near real time-nya yang memang hanya diturunkan dari data satelitnya gitu. Ketika data NRT ini digabungkan atau diasimilasikan dengan data darat dari data CPC Global Daily Gauge ini, maka akan menghasilkan data GSMap yang NRT gitu. Nah, jadi memang apa ya, memiliki beberapa produk yang bisa kita sesuaikan juga dengan cara dengan kebutuhan kita ya. Kita pengennya itu kalau pengen cepat-cepat kan near real time ya, tapi pengen yang lebih reliable gitu. Juga bisa dipakai si data GSMap Gauge NRT ini gitu. Cuman harus nunggu karena mereka kan perlu waktu untuk mengasimilasi datanya dengan data di permukaan seperti itu. Nah, cara akses datanya, teman-teman bisa ke sini, ke website alamat yang saya tuliskan, dan bikin akun, kemudian dari akun tersebut nanti teman-teman akan dapat username, kemudian dapat password, dan dikasih link ya. Dari link teman-teman bisa akses semua datanya, dan biasanya pakai file transfer protokol untuk mendownload data dari direktorinya mereka gitu. Jadi kayak copy data dari mereka langsung ke data ke direktori kita gitu. Nah, ya data yang kedua yaitu data ERA5. Nah, data ERA5 ini sangat lebih beragam ya karena variabelnya nggak cuma presipitasi tapi contohnya ini yang sebelah kanan ini saya tuliskan, saya screenshot variabel-variabel yang ada di ERA5 gitu. Nah, kalau ERA5 ini adalah data reanalisis. Artinya data ini dibentuk atau dibangun dari model yang disesuaikan dengan data observasi permukaan dan menggunakan prinsip-prinsip fisika gitu. Mereka mencoba untuk membuat data dari model gitu. Nah, tersedia dari tahun 1950 sampai saat ini dan seperti yang saya jelaskan tadi, memiliki berbagai macam variabel, baik variabel atmosfer, daratan maupun lautan gitu. Nah, jenis datanya biasanya single level, berarti kalau single level hanya 3 dimensi ya. Kemudian land data juga 3 dimensi, kemudian pressure level. Nah, ini yang 4 dimensi gitu. Jadi ada time, level, longitude, dan latitude gitu. Nah, ini resolusinya juga sangat tinggi ya. Kita bisa lihat 0,1, 0,25 gitu, tergantung dari jenis-jenis datanya. Nah, untuk cara mengaksesnya, teman-teman bisa masuk ke website ini, CDS ya, Climate Data Store. Nanti sama teman-teman harus membuat akun di sini, kemudian memilih datasetnya, dan dari situ nanti teman-teman diarahkan ya pemilihan datanya, seperti mau download dari waktu kapan sampai kapan, kemudian variabel apa saja, dari ketinggian berapa sampai berapa, seperti itu. Nah, kalau data teman-teman itu nggak gede, itu biasa langsung bisa di-download dari websitenya. Cuman kalau misalkan gede, nanti dari CDS ini akan ada tutorialnya gitu. Teman-teman bisa downloadnya dari di Python dan menggunakan script yang sudah disesuaikan dengan script yang ada di website ini gitu. Nanti ada ketika teman-teman memilih datasetnya. Nah, pemilihan data itu sendiri menjadi penting. Saya coba jelaskan ya, saya coba pahamkan di sini karena yang pertama dari jenis datanya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau data GSMap, data penurunan atau estimasi dari satelit, kemudian data ERA5 itu nanti adalah data yang tersusun dari model gitu. Jadi kita bisa menilai, kita lebih rely on data yang mana gitu. Kemudian yang kedua dari resolusi datanya. Ini era yang saya plot yang sebelah kiri, teman-teman lihat ya. Ini datanya resolusinya lebih buruk gitu. Maksudnya resolusinya lebih rendah dibanding dengan data GSMap. Kan terlihat ya kalau yang sebelah kiri ini lebih blok, tapi kalau sebelah kanan itu lebih smooth gitu. Nah, dari data ini kita juga bisa saling
maksudnya dari perbandingan data ini kita juga bisa melihat bagaimana performansi masing-masing data ya dalam menjelaskan parameter cuaca yang mau kita gunakan atau kita plot sebagai dasar analisis atmosfer kita, seperti itu. Ya, yang ketiga, dasar Python untuk data atmosfer. Ya, seperti yang seperti judul di webinar kali ini ya, tentang Python dan penggunaannya untuk data atmosfer gitu. Mungkin teman-teman udah pada tahu semua ya Python itu apa. Karena sekarang kayaknya udah banyak banget ya bahan materi di YouTube maupun di website ataupun di mana untuk belajar mengenai Python ini. Nah, kalau di ilmu atmosfer sendiri, sebenarnya ada tools lain yang bisa kita pakai untuk mengolah data atmosfer seperti NCO, CDO, Climate Data Operator, kemudian GRADS, MATLAB, Fortran, dan lain-lain. Nah, apa Python gitu? Kalau untuk saya sendiri ya, maksudnya saya memberikan alasan yang saya ambil dari sudut pandang saya sendiri. Yang pertama karena memang Python itu kan open source ya, dan ya semua orang bisa download dan bisa install dengan sangat mudah gitu. Yang kedua, Python itu dinamis, perkembangannya itu sangat cepat. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya ya, memang Python ini belum lama ini dibangun gitu, baru sekitar 27 tahun sampai 30 tahun ya, dan sangat cepat gitu. Banyak sekali software-software yang dikembangkan dari bahasa pemrograman Python ini gitu. Nah, yang terakhir, Python ini multi-platform ketika dibandingkan dengan software atau tools lain yang saya sebutkan tadi. Ketika kita pengen misalkan Climate Data Operator di Windows itu kita harus menginstal Windows Subsystem for Linux, kemudian install Ubuntu dan lain sebagainya. Kalau misalkan dengan cara lain tuh CDO kayaknya bisa dengan install Ciguin juga, dan itu ribet gitu. Nah, kalau pakai Python ini ya udah langsung aja kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri, saya pakainya Python yang sudah terbuild di Anaconda gitu, dan saya Spider untuk membuat script dan mencoba untuk merun script tersebut gitu. Kenapa saya pakai Spider? Karena sebelumnya saya pakai MATLAB ya, jadi lebih familiar dengan user guest interface kayak gini gitu. Jadi lebih saya sendiri merasa lebih lebih nyaman untuk menggunakannya. Nah, saya sekarang coba saya simulasikan ya, semoga aja masih ada waktu. Saya izin stop share dan share yang dari Spider-nya. Ya, kalau teman-teman sudah langsung, bisa juga ikut langsung dipraktekkan ya. Saya udah mempersiapkan yang digunakan untuk simulasi di webinar kali ini. Nah, pertama-tama teman-teman bisa datang ke, maksudnya membuka si folder di mana teman-teman menyimpan datanya gitu. Nah, ini. Yang pertama, kan si package-package yang digunakan untuk mengolah data NetCDF itu sendiri. Yang pertama ada NumPy semua orang mungkin teman-teman yang juga menggunakan ya untuk pengolahan data matematisnya kayak gitu. Kemudian NetCDF4 ini yang kita pakai untuk CDF yang kita download dari sumber-sumber yang tadi. Kemudian yang ketiga Matplotlib itu digunakan untuk plottingnya, dan yang terakhir yaitu Basemap bisa pakai juga untuk mapping ya kayak gitu. Ya, sebentar ya, ini ada sedikit gangguan. Saya coba stop share dulu sebentar ya, sepertinya salah copy script yang akan saya pakai. Masih ada waktu kan ya, Kak Zaki? Halo Kak Zaki, masih ada waktu kan ya?
Mohon maaf ya teman-teman, sebentar ya. Ya, saya coba share. Ya, tadi ada sedikit error. Jadi memang base di Python yang versi baru tuh dia rada ada masalah ya. Dia harus nyari library dari ProClip-nya ini sendiri. Nah, makanya kita harus si ProClip itu pakai komen yang nomor 11 sama 12 ini. Nah, kita run di sini. Kemudian kita panggil datanya. Si file name ini kita kasih directory di mana kita menyimpan data PDF kita, dan kita panggil dengan menggunakan dataset yang dari netcdf ini ya, dari package yang netcdf dengan komen seperti ini, dan kita setelah itu memanggil si variabel yang ada di data netcdf-nya. Kita panggil data latitude, data longitude, pada kemudian data presipitasi, dan data waktu. Nah, karena yang dianalisis tadi saya pengen tahu data selama 5 hari, jadi saya mengambil dimensi waktu di mana saya ingin merata-ratakan data 5 hari tersebut gitu. Nah, ini pada baris ini saya menghitung akumulasi. Coba kita run. Ya, udah selesai. Nah, kemudian setelah itu kita plot. Nah, kita plot itu menggunakan library basemap ya. Nah, di sini kita batasi longitude dan latitude yang ingin kita plot. Kemudian kita juga menentukan level atau bar yang mau kita pakai untuk memperlihatkan data presipitasi kita. Saya pilih 0 sampai 80 di sini dengan interval 5. Nah, ini di mappingnya juga pengen ngelihat pengen memplot si coastline-nya, terus state-nya, countries-nya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini baris untuk memunculkan si grid lines-nya, dan yang 4 ini baris untuk memunculkan bar atau bar di bawahnya, skala presipitasi yang mau kita pakai. Kemudian yang terakhir ini kita mau ngasih judul dari plot kita, kemudian save dari plot kita. Coba kita run di sini. Coba kita tunggu sebentar. Nah, ini saya hanya memberikan satu contoh untuk data parameter presipitasi ya, seperti yang saya tampilkan di awal-awal presentasi tadi gitu. Tapi teman-teman juga mungkin nanti kalau misalkan download data temperatur ataupun data angin, teman-teman bisa memakai cara yang sama, kemudian menyesuaikan aja nanti. Kayak kalau angin berarti kita tambah dimensinya kan, ada dimensi level. Nah, kita pilih pada level mana yang data itu mau kita plot gitu. Nah, ini udah keluar contoh plotnya yang di atas ini ya, yang di panel atas ini. Nah, kita bisa melihat gitu selama tanggal berapa sampai tanggal berapa yang mau kita plot itu curah hujan akumulasinya seperti apa gitu. Ya, itu simulasi singkatnya. Saya kembali lagi ke PPT-nya. Ini tadi in case nggak bergerak ya, contoh plotnya. Ya udah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ingin memberi tanggapan, ingin bertanya, silakan ya, terbuka aja, kita konsepnya diskusi. Misalkan saya bisa jawab atau memberi insight baru, mungkin bisa, maksudnya mungkin kita bisa coba. Tapi kalau misalkan nggak, saya belum bisa menjawab gitu, bisa saya tanyakan ke rekan saya, ataupun
nanti kita bisa kontak lebih lanjut lagi mungkin ya gitu. Terima kasih, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Kak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, oke. Oke, menarik sekali ya presentasi dari Anies. Bagaimana aplikasi dari Python di data atmosfer ya. Ini ada yang bertanya, Kak, dari Muhammad Iqbal. Jenis GS map yang digunakan apa Mbak Anies? Karena biasanya dulu string dan file. Boleh tahu langsungnya ya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya Muhammad Iqbal Habibi. Saya juga sekarang baru buka chat nih. Jadi GSMap yang digunakan tadi GSMap Gauge. Nah, datanya itu .nc memang yang saya pakai. Mungkin kalau dari Iqbal sendiri download CSV itu dari website Syaraku tadi ya langsung ya. Mungkin langsung dengan memilih titiknya, longitude, latitude, dan time-nya gitu. Tapi kalau misalkan Muhammad Iqbal tuh pengen lihat, pengen ngambil data raw-nya, data mentahnya gitu, bisa melalui website yang saya jelaskan tadi di Syaraku itu tadi. Jadi nanti registrasi akun, dari registrasi akun itu nanti akan dikirim email dari mereka, ada user, ada password, dan ada alamat website untuk FTP-nya ya. Nanti dari alamat tersebut kita pakai software FTP, misalkan kalau saya biasanya pakai WinSCP ya. Nah, dari situ nanti kita masukkan alamatnya, masukkan usernya, masukkan passwordnya, terus langsung aja nanti bisa mengakses semua atau folder yang mereka punya gitu. Nanti kita langsung copy aja. Cuman memang sangat besar ya jadinya ya, karena kita dari situ download data global gitu. Kalau misalkan kita pilih dari websitenya kan kita bisa tentukan titik mana yang kita mau gitu. Semoga menjawab ya. Oke. Semoga menjawab nih kemudian juga yang nanya di grup WhatsApp di GSMap apakah ada data tinggi gelombang? Kalau GSMap itu dia lebih ke presipitasi ya, Global Satellite Mapping Precipitation. Jadi P-nya itu precipitation. Dia khususkan untuk memproduce data presipitasi gitu. Jadi hanya data presipitasi. Cuman mungkin saran saya kurang yakin juga karena nggak terlalu banyak involve ke data. Mungkin dari ERA5, karena ERA5 tuh dia punya data untuk parameter land, atmosfer, dan ocean. Nah, di sana mungkin bisa dieksplor lebih lanjut ya. Nanti saya coba share PPT-nya juga agar teman-teman bisa langsung melihat dari PPT, kemudian langsung ke website-nya gitu. Nah, mungkin bisa dieksplor dari sana. Semoga menjawab. Oke, itu coba explore. Kemudian dari Barawan, kalau misalnya membuat animation dari awan hujan, seperti yang ada di perancangan video, apakah menggunakan radar dan tidak? Mohon maaf Kak Zaki suaranya kan rada kayak ini apa namanya? Halo, cek. Kayak mantul gitu. Itu pertanyaannya di mana mungkin saya di ada. Kirim aja. Siap. Ya. Oh, yang ini ya. Oke. Izin bertanya Mbak, kalau misal ingin membuat animation map dari awan hujan seperti yang ada di perakiraan cuaca, apakah menggunakan Citra dan tools ini juga? Oke, saya mencoba menjawab ya. Biasanya kalau perakiraan cuaca, data yang digunakan itu, raw datanya adalah hasil dari data model. Biasanya kita pakai weather research. Kalau BMKG itu juga, yang saya tahu mereka juga WRF itu ya untuk mencoba untuk mensimulasikan kondisi atmosfer kayak gitu. Nah, yang saya tahu juga dari Citra itu kan biasanya
nggak bisa langsung kita akses, harus mereka turunkan dulu gitu. Kayak misalkan GSMap juga yang real time itu kurang begitu reliable dibanding dengan GSMap kayak gitu. Jadi kalau untuk prediksi ya, karena antara prediksi dan data yang sudah lampau gitu. Ketika data yang sudah lampau kan kita bisa langsung aja ambil dari storage gitu, dan kalau data prediksi otomatis kita harus melakukan proyeksi menggunakan model kayak gitu. Jadi datanya itu berbeda tipikalnya gitu, dari maksudnya dari sudut lahan atau producing datanya itu berbeda. Itu data model. Kalau yang data yang sudah bisa kita pakai itu data estimasi satelit ataupun data model yang sudah dilakukan koreksi dengan data permukaan seperti itu. Oke. Ya. Sip. Oke. Ada lagi yang nanya? Saya masih bergema. Halo? Iya, masih, Kak. Oke. Mungkin saya lewat aja. Ya, apa kekurangan dengan menggunakan data global dalam pengertian Kakak? Nah, untuk ilmu atmosfer itu sendiri sebenarnya challenging ya untuk mendapatkan data yang spasial gitu. Karena kan dari alat sendiri atau observasi kayak misalkan automatic weather station ataupun stasiun cuaca yang terpisah, bukan otomatis gitu ya, itu kan nggak semua grid atau nggak semua titik itu datanya ya. Jadi memang hanya beberapa lokasi-lokasi saja, kayak misalkan kalau dari BMKG di balai-balai mereka saja yang memiliki data pengamatan gitu. Nah itu kalau kita memakai data itu sebenarnya itu lebih reliable karena dia langsung kita dapatkan gitu, data primer gitu. Nah kalau data spasial yang ya kita mau nggak mau ya harus memakai data yang saya pakai tadi kayak dari GSMap, estimasi satelit maupun data reanalisis model kayak gitu. Nah, memang jadinya memiliki kekurangannya itu ya dari error itu, karena kan penurunan satelit bisa juga ada bias errornya ya, metodenya maupun dari satelitnya itu sendiri mungkin ya. Nah, kalau dari reanalisis misalkan dari modelnya itu sendiri, dari perhitungan matematis atau perhitungan fisisnya itu sendiri yang membuat data ini ada potensi untuk errornya gitu. Jadi lebih baik sih kita sandingkan ya data spasial tadi dengan data yang sudah kita di lapangan kayak gitu. Kita koreksi terlebih dahulu ataupun kita langsung kita bandingkan gitu, kira-kira data ini performansinya bagus nggak untuk digunakan pada wilayah tertentu misalkan seperti itu. Oke. Terima kasih Anis. Sepertinya ada lagi pertanyaan. Suara saya masih bergema? Masih Kak. Oke. Ini ada yang bertanya Kak. Boleh nggak nanti di-share skrip dan datanya? Ya, nanti saya coba share. Siap. Oke. Mungkin melalui Kak Zaki ya, melalui spasi ya nanti. Boleh. Kak Zaki mungkin nanti. Siap. Oke. Saja. Ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman terakhir yang mau sertifikat silakan isi datanya, sudah ada linknya di head. Ya. Kalau di BRIN sendiri rencananya nanti mau penelitian apa lagi Kak? Mungkin. Untuk saat ini saya tergabung di penelitian ekstrim lagi ya. Jadi ada satu proyek kita mau lihat curah hujan ekstrim di Semarang, terus kita tracking si sumber uap airnya itu dari mana. Pakai high split ya, kemarin itu saya coba melihat gitu sumbernya itu dari arah mana. Nah, ini juga ya di ilmu atmosfer itu karena nggak melulu kita berkutat dengan data NetCDF. Dari data yang saya coba tracking itu pakai high split itu tadinya itu data shapefile gitu. Nah, saya mungkin teman-teman di sini lebih familiar atau mungkin lebih banyak pengalamannya di sana ya. Kalau saya sendiri masih baru gitu. Jadi mencoba untuk
memakai data dengan format shapefile juga untuk di-combine dengan plot dari NetCDF kayak gitu. Jadi ya. Oke. Kalau Python sendiri saya ya dari apa Kak? Kalau Python sendiri lazim digunakan di BRIN di lembaga penelitian tingkat nasional gitu. Sebelumnya kan saya di 8 masuk ke BRIN juga baru karena integrasinya baru ya tahun kemarin ya. Kalau di kelompok penelitian saya yang kemarin di 8 dan sekarang bergabung di BRIN ini, Python ini udah lazim digunakan karena memang sangat tadi ya, kemudian sangat dinamis gitu. Dan beberapa Python untuk memplot dari data hasil model kayak gitu. Kalau saya ke model sih lebih kayak yang saya jelaskan tadi, kayak curah hujan ekstrim, kemudian melihat dinamika atmosfer saat curah hujan ekstrim seperti itu. Sudah mulai banyak yang menggunakan, maksudnya beberapa itu udah ada yang lebih expert juga dari saya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau narasumber yang lebih expert banyak ya, cuman di sini saya pengen sharing aja lah karena Kak Zaki minta. Mungkin nanti kita undang lebih expert gitu ya. Ya. Akhir ada yang mau bertanya bisa lewat chat atau di WhatsApp. Kalau tidak, mungkin terima kasih Kak Anies atas ilmu baru yang pernah berbagi. Semoga kontennya semakin kece dan bermanfaat bagi bangsa kita. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya Zaki dari Studies.com. Undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.